Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan mengenai Sanggah Merajan, tempat suci Hindu Bali. Tempat suci untuk suatu keluarga pada satu pekarangan dalam bahasa lumrah disebut sanggah, sedangkan dalam bahasa Singgih disebut merajan. Merajan bukan merupakan tempat pemujaan umum yang berlaku bagi setiap umat Hindu, tetapi hanya merupakan tempat pemujaan untuk umat yang memiliki ikatan keluarga yang sama. Merajan sebagai ulun karang dapat diumpamakan sebagai kepala pada bagian badan manusia. Sanggah atau merajan memiliki tingkatan menurut besar kecilnya keluarga penyungsung dan jumlah kelengkapan dari pelinggih-pelinggih yang ada pada sanggah atau merajan itu. Pelinggih pokok sanggah atau merajan adalah kamulan. Pelinggih yang memiliki 3 ruangan atau rong. Rong kanan, rong kiri, dan rong tengah. Rong kanan sebagai stana roh suci atau Dewa Pitara laki-laki atau purusa. Rong kiri sebagai stana roh suci perempuan atau perdana. Dan rong tengah adalah stana Sang Yang Guru, manifestasi dari Dewa Siwa. Dewa Pitara yang distanakan pada pelinggih kamulan dianggap telah mencapai alam dewa, alamnya Sang Yang Trimurti. Bukan berarti kamulan itu pelinggih Trimurti, tetapi Dewa Pitara diidentikan dengan Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian tempat pemujaan pada tingkat yang lebih tinggi disebut Sanggah Gede atau Merajan Agung, dengan pelinggih utamanya adalah Gedong Pertiwi. Kamulan adalah stana leluhur yang telah mencapai alam dewa, yang disebut Dewa Pitara. Dalam lontar Purwa Bumi Kamulan disebutkan bahwa salah satu fungsi daripada sanggah atau kamulan adalah sebagai tempat menstanakan roh suci leluhur Dewa Pitara pada pelinggih kamulan. Di samping pelinggih kamulan, di sanggah atau merajan terdapat juga pelinggih ngerurah di sebelah kiri pelinggih kamulan dan pelinggih taksu di sebelah barat laut pelinggih kamulan. Ngerurah adalah pelinggih stana Sang Catursana yang telah suci, yaitu Ratu Ngurah Tangkap Langit, Ratu Wayan Tebeng, Ratu Made Jelaung, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, dan Ratu Ketut Petung. Sedangkan taksu adalah stana Sang Kala Raja, yaitu sebagai lambang sumber energi atau kekuatan. Jadi fungsi daripada pelinggih taksu adalah sebagai tempat memohon kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar dianugerahi kekuatan spiritual, agar kita memiliki semangat, kekuatan yang menarik, dan kemampuan spiritual sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di sanggah atau merajan juga terdapat pelinggih Padma di sudut timur laut atau Ersanya sebagai pelinggih penyawangan. Pelinggih penyawangan itu berfungsi sebagai tempat pemujaan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan para dewa. Di sanggah atau merajan terdapat pula bangunan piasan sebagai stana Sang Yang Menang. Bangunan piasan itu digunakan sebagai tempat menghias daksina pelinggih sebelum distanakan pada bangunan suci. Bangunan piasan juga dipakai sebagai tempat meletakkan upakara atau sarana upacara yang akan dipersembahkan. Bangunan piasan juga digunakan sebagai tempat sulinggih melakukan tugas memimpin pelaksanaan upacara keagamaan.
Apabila sanggah atau merajaan itu merupakan sanggah gede atau merajaan agung, jumlah bangunan pelinggihnya lebih banyak. Di sebelah kanan Kamulan dan di sebelah kiri Padma terdapat pelinggih gedung Catumujung, gedung yang bertumpang satu. Rong bawah, Stana Sangyang Sri Sedana, dan rong atas adalah Stana Sangyang Rambut Sedana sebagai Stana Dewi Kesejahteraan. Kemudian di sebelah muka kanan dari Padma dan di sebelah kiri dari Taksu terdapat pelinggih gedong Catumeres, tidak bertumpang sebagai Stana Sangyang Sri Dewi, Dewi Kesuburan, dengan sebutan Sangyang Manikgalih. Kemudian di sebelah kanan pelinggih gedung Catumeres terdapat bangunan pesaren. Menyerupai Kemulan hanya memiliki dua ruangan atau rong kanan dan rong kiri. Pada rong kanan, Stana Roh Suci laki-laki atau Purusa disebut Kawitan, dan pada rong kiri, Stana Roh Suci perempuan atau Perdana disebut dengan Kamimitan. Bangunan pesaren itu boleh tidak ada karena sudah ada pelinggih Kamulan. Kemudian di depan antara pelinggih Kamulan dan Ngerurah terdapat pelinggih Manjangan Sakaluang yang berisi kepala binatang menjangan sebagai Stana Sangyang Panceresi. Kemudian pada pintu gerbang di kanan dan di kiri merupakan stana manifestasi Ida Sangyang Widiwasa sebagai Sangyang Wisesa. Dewa Dwarapala, yaitu Sang Pancakala yang terdiri dari Sang Mahakala bersemayam pada rong apit lawang kanan, Sang Adikala bersemayam pada rong apit lawang kiri, Sang Kala bersemayam tepat pada pintu gerbang, Sang Dorakala bersemayam pada aling-aling, dan Sang Sunyakala bersemayam di depan pintu gerbang. Di tempat menghaturkan sesajen. Sanggah atau merajan dalam lontar Siwagamo merupakan tempat pemujaan kehadapan leluhur secara bertingkat. Dalam satu pekarangan rumah didirikan pemerajan Kamulan, 10 pekarangan rumah didirikan Gedong Pertiwi, 20 pekarangan rumah didirikan Pelinggih Ibu, dan 40 pekarangan rumah didirikan Pelinggih Panti. Jadi, itulah penjelasan mengenai sanggah merajan tempat suci Hindu Bali. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.